Karenanya saya ingin menunjukkan di sini apa kata Alkitab. Siapa yang disalibkan itu? Kita koreksi bersama menurut kata Alkitab, bukan oleh pemahaman dan perkiraan, apalagi spekulasi dalam diri kita, bukan. Tapi Alkitab berkata. Selamat bertemu kembali di channel saya ini. Begitu banyak orang sok cerdas memikirkan ketika Tuhan Yesus disalibkan, tentunya dia mati dan bangkit. Ada orang karena cerdasnya memikir 1000 kali pikir bahwa bukan Yesus yang disalib, bukan Yesus yang bangkit, tetapi Yudas. Betapa mereka itu mengira dirinya pandai. Memang masuk akal, karena pada waktu malam di Taman Getsemani bisa saja orang salah tangkap. Tapi kita orang percaya tidaklah mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan, tapi tetap kita mengatakan bahwa Yesus yang ditangkap, disalibkan, mati dan bangkit, bukan Yudas. Dengarkan penjelasannya di khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni, dan mohon ikuti video ini sampai akhir karena saya memerlukan jam tayang lebih banyak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. Karyamu nyata di tengah-tengah dunia. Keselamatanmu bukti yang begitu nyata dan jelas, sehingga kami dapat mengimani semua bukti-bukti ini, bahwa keselamatan itu pasti bagi kami. Kehidupan yang kekal yang Kau janjikan itu nyata, karena Yesus kami adalah bangkit dari antara orang mati dan memberikan jaminan kepada kami. Kasih karunia-Mu yang begitu jelas menyelamatkan kami, memilih kami, menetapkan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini bersabda dan berkata-katalah kepada kami. Firman-Mu itu akan menjadi pedoman, pelita, dan pandu dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu akan memberkati kami, menguatkan kami. Firman-Mu itu akan menyegarkan kehidupan kami. Karena Roh-Mu itu sendiri akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang ke-33. Lalu jemaat menjawab ayat 34 dan seterusnya sampai ayat 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak,
Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Tuhan, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kapot leha Adonai Elohenu, kapot leha. Kemuliaan bagimu. Siapakah yang disalib? Yesus atau Yudas Iskariot? Sebuah pertanyaan bahwa yang menyatakan disalib itu adalah Yudas Iskariot. Saya katakan ini spekulasi. Kenapa demikian? Karena dikatakan di situ, di Taman Getsemani, yang keadaannya gelap, sehingga mereka menduga Yudas itu, Yudas untuk diadili, yang katanya itu adalah samaran. Samaran. Saya ingin mengajak nanti kita melihat apa kata Alkitab. Sebab kalau yang namanya samaran, diserupakan atau samar, itu ada batas waktunya. Sampai kapan penyamaran itu boleh berlaku. Karena itu, begitulah kalau Yudas yang disalib, Yudas manusia berdosa. Dia tidak akan dapat menebus kita apa-apa. Jangankan menebus kita, menebus dirinya sendiri dia tidak mampu. Maka sebuah keselamatan kasih karunia itu menjadi nilainya tidak ada. Seandainya manusianya itu disalibkan, karena Yudas tidak punya keperadaan sebagai firman yang sehakikat dengan Tuhan. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Di dalam menggoda manusia, kita ingat dari sejak awal, ketika Hawa melihat buah itu, dan buah itu sangat menarik hati, sedap, kelihatan di mata, dan enak dimakan. Saudara tahu, iblis hanya bisa memanipulasi kelihatannya. Tapi esensi buah itu adalah maut, dia tidak bisa mengubahnya. Dia hanya bisa mengubah pandangan. Saudara mengerti maksudnya? Jadi kita jangan terpukau dengan apa yang kita lihat. Apa yang kita pikir menarik.
Iblis mempermainkan di situ, tapi iblis tidak bisa mengubah hakikat makan buah ini mati. Dia tidak bisa mengubah hakikatnya. Dan itulah cara dosa. Karenanya saya ingin menunjukkan di sini apa kata Alkitab. Siapa yang disalibkan itu? Kita koreksi bersama menurut kata Alkitab, bukan oleh pemahaman dan perkiraan, apalagi spekulasi dalam diri kita, bukan. Tapi Alkitab berkata. Dalam bacaan kita tadi, yang baru saja kita baca, ketika sampai, dan kalau saya lihat alurnya, kalau tersamar waktu ditangkap, agak gelap, di Taman Getsemani, apakah ketika siang hari dia digiring, diadili, dan terus dibawa ke kayu salib, mereka masih menyangka itu Yudas? Oh, karena mereka disamarkan, silakan dulu. Tapi ketika disalib, di sini dikatakan bersama penjahat-penjahat itu, ya. Lalu ayat 34 kita baca, ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya." Kalau Yudas sanggup tidak dia berbicara, berkata ampunilah, dia pasti berteriak, "Aku bukan Yesus, engkau salah tangkap." Ampunilah, mungkin Yudas berkata, "Terkutuklah engkau menangkap aku yang salah." Tapi inilah Yesus. Ini bukti Alkitab mengatakan itu bukan Yudas. Kita lanjutkan sekarang ini. Ketika orang-orang itu melihat semua, sambil mengejek dia, tapi terbalik dari kata-kata ejekannya, bahwa orang-orang setempat melihat ini Mesias. Yang mengaku Mesias katanya. Karena itu dia berkata, "Selamatkan dirimu." Saudara, kalau itu bukan Yesus, Yudas, pasti ejekannya sama dengan seperti penjahat yang di sebelah kanan dan kiri. Kita ini sudah memang setimpal dengan kesalahan kita. Yudas rela mengikuti skenario bahwa dia salah tangkap. Orang dia kita sudah bahas hari Jumat. Dia pencuri, dia munafik, dia pengkhianat. Dia mau mengikuti skenario membuat dia susah. Tidak. Lalu siapa yang dikorbankan itu? Kita melihat bacaan-bacaan ini. Dikatakan dengan jelas bahwa penjahat yang di sebelah kanan itu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Pengalaman saya, orang yang sesama di penjara akan tahu ini salah tangkap. Orang di luar mungkin tersamar tidak tahu. Lalu penjahat itu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku." Saksi bahwa betul-betul yang disalib itu adalah Yesus. Kalau Yudas kira-kira, coba kita ikuti. Apa kata-kata orang itu? Rasain lu Yudas. Gak mungkin dia berkata, "Ingatlah aku, selamatkanlah aku." Tidak.
Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sanggupkah Yudas berkata seperti itu? Terlepas dia seorang munafik dan pengkhianat, tapi dia adalah orang Yahudi yang tahu persis tidak ada yang bisa menjamin orang diselamatkan. Dari seluruhnya, baik nabi atau dikatakan utusan Tuhan, tidak pernah berani menjamin bahwa dia menebus dosa dan menyelamatkan. Hanya satu-satunya, Yesus Kristus. Katakan amin. Hanya dia. Tidak ada yang berani. Baca semua kitab suci yang lain. Baca semua, tidak ada yang berani. Hanya dia yang berani menyatakan. Memang satu-satunya. Satu-satunya di dunia ini. Kalau berbicara kebaikan, berbicara menjanjikan sorga, semua bisa, saya pun bisa. Tapi yang menjamin betul-betul selamat dan masuk sorga, tidak ada. Silakan lihat. Silakan saudara baca. Ya. Itulah yang menunjukkan sebuah kepastian. Kepastian. Kau mengatakan penjahat itu yang disalibkan adalah tersamar. Rela dikorbankan. Kita lanjutkan sekarang ini. Apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab? Ya. Kita masuk pada Lukas 23 ayat 50 sampai 55. Lukas 23 ayat 50. Dikatakan di situ. Kita lihat. Coba kita lihat. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Bukan Yusuf Roni ya. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Itu jaminannya. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Dia suara minoritas. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi yang menantikan kerajaan Tuhan. Jadi dianggap sebuah kota suci yang sungguh-sungguh mengharapkan Mesias datang. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yudas. Betul? Kalau itu mayat Yudas, ngapain dia minta? Berarti orang ini kenal Yesus waktu hidup. Kalau itu penyamaran setelah mati, baru kelihatan. Oh ternyata Yudas. Sebab penyamaran itu ada batas waktunya untuk terlihat bahwa ini samaran. Kalau sudah mati, oh ternyata kita salah salib. Yudas yang disalib. Sampai menjadi mayat pun dia tetap seperti siapa yang dikatakan Yusuf? Yesus. Kalau itu samaran, ketika hidup mungkin tersamar, tapi setelah mati harus ada buktinya bahwa itu samaran. Makanya jangan terpukau, saudara. Di mana? Tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Kitab suci yang mengatakan itu adalah Yudas yang disalibkan. Baca benar. Tidak ada nama Yudas. Baca yang benar. Karena itu dikatakan di situ. Yusuf. Ya. Ia pergi menghadap Pilatus. Dan meminta mayat siapa? Yesus. Jadi yang ditangkap, yang disiksa, yang disalib, sampai mati, mayatnya tetap Yesus. Di mana samarannya? Mayatnya tetap Yesus.
Kenapa semua kisah ini dibuatkan? Untuk membuktikan Alkitab itu bukti. Karena itu kita jangan suka berspekulasi dan ngikutin spekulasi. Lanjutkan di sini. Dan sesudah itu ia menurunkan mayat itu. Ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali, di dalam bukit-bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat itu. Kalau yang tergantung itu mungkin masih samar, sekarang sudah mayat yang di hadapan matanya dan diraba oleh dia. Dikafani itu saudara diraba, dibersihkan, diraba. Masih dia lihat Yesus. Kalau bukan Yesus, Yusuf Arimatea akan ngapain saya peduli dengan pengkhianat ini? Bukan dari sejak semula Yudas itu tidak diperdulikan. Waktu dia mengembalikan uang itu, apa urusan engkau dengan kami? Dan ayat 55, ya. Dan apa? Perempuan-perempuan yang apa? Yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, yang kenal betul bentuk rupa dan sebagainya, yang tidak mungkin keliru. Ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan dia lihat. Karena itu dia persiapkan, karena hari itu adalah hari menjelang Sabat, sehingga dia mempersiapkan untuk rempah-rempah itu di kemudian akan datang merempahinya setelah seusai Sabat. Perempuan-perempuan melihat di mana diletakkannya, melihat mayat itu. Bahkan Injil lain mengatakan melihat bagaimana bersama-sama merempahinya. Itu kita lihat. Lalu kita lanjutkan. Jadi saudara, penyamaran itu kalau terus saja sampai mati, sampai yang akan datang, itu bukan berarti ada penyamaran. Itu buktinya nyata. Kita lihat. Terus, di mana penyamaran itu berhenti? Kan tidak. Kita lanjutkan sekarang ini. Kenapa tidak berani mengatakan Yesus yang disalib? Yudas. Karena iblis tidak bisa menerima penebusan dosa itu. Membuat manusia menjadi ragu-ragu, terbelenggu terus oleh dosa, terpengaruh terus oleh iblis. Dan iblis tidak mau pengaruhnya hilang. Tapi kalau orang percaya bahwa yang disalibkan dan bangkit nanti adalah Yesus. Yesus yang punya keberadaannya sebagai ilahi. Baru ada kuasanya menebus dosa kita. Baru ada kekuatannya berkata, dosamu sudah diampuni. Baru. Kita lanjutkan. Lukas 24. Lukas 24. Ya. Ayat 38. Dikatakan di situ Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ya. Dan pada waktu dikatakan di sini, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu.
Rupanya memang sudah menjadi alam pikir manusia. Bahwa tidak mungkin ada orang mati bangkit itu. Pasti ini rohnya atau hantunya. Ya ini. Hampir sama apa yang difilm-filmkan. Akan tetapi ayat 38. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Mengapa kamu terkejut? Kalau yang disalibkan itu Yudas, yang bangkit siapa? Kalau kemudian bangkit itu Yesus, yang disalib Yudas, Yudas tidak akan berkata, lihat tanganku, lihat kakiku yang semua bekas paku salib itu. Tidak akan ada tandanya. Lihat nih, mereka salah tangkap loh. Aku utuh kan? Saya ingin tegaskan ini. Sebab kalau kita tidak memiliki ketegasan seperti ini, maka saudara tidak akan punya kepastian tentang keselamatan. Ayat 39, lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Lihat, raba aku, lihat aku. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi ini buktinya yang ditangkap sampai disalib memang Yesus. Yang bangkit adalah Yesus. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kita suka berpikir, kenapa orang beragama itu kadang-kadang tidak nalar ya. Baca kitab suci, jangankan Alkitab, kitabnya sendiri nggak terbuka pikiran dan hatinya. Inilah kunci. Anda pun kita semua baca Alkitab belum tentu terbuka pikirannya. Kalau tidak oleh Roh Kudus yang membuka pikiran kita. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, semuanya. Rentetannya. Saya baru membaca satu artikel kecil. Yang mengatakan menurut kitab suci tetangga, sejarahnya, nama istri Musa itu Siti Asia. Beragama tuh nalar kayak gitu ya. Di Mesir di mana tidak ada yang namanya Siti. Ya. Tapi itulah. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau tidak dibukakan, saya banyak melayani orang membaca, tahu, setuju. Tapi hatinya tidak dibukakan. Dan makin saya melihat, saudara jangan kecewa kalau memberitakan Injil, memberikan kesaksian, orang tetap tertutup hatinya, tertutup
juga pikirannya, tidak menerima. Kita jangan kecil hati, apalagi mengatakan kita tidak berhasil. Bukan. Kita harus bersyukur. Tuhan, kalau begitu bukan perkara mudah Engkau membuka hati untuk percaya pada Yesus. Ini adalah anugerah karunia. Dan aku makin percaya aku dipilih oleh Tuhan. Amin. Iya. Nah iya, jangan kecewa. Justru itu konfirmasi pada diri kita. Bahwa ini bukan obral tidak ada harganya. Ini ada, dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Saya sangat percaya. Kalau bukan pilihan Tuhan, sehebat apapun engkau ingin mengakuinya, engkau tidak akan dibukakan hatimu. Tapi, aku yang punya sikap pas-pasan, kadang ragu, kadang bimbang, tapi tetap hatiku percaya, Yesus Juru Selamatku. Bersyukur, engkau dipilih. Amin. Ya, karena itu untuk konfirmasi bahwa engkau dipilih, sering-sering ngomongin Yesus kepada yang lain. Dia terima atau tidak? Kalau tidak terima, saudara bersyukur. Terima kasih konfirmasi buat saya bahwa ini aku dipilih, dia tidak. Syukur untuk itu. Karenanya dikatakan di situ. Jangan lupa. Kita telah diselamatkan oleh Yesus. Amin. Dia bangkit. Dia bangkit. Tidak ada yang bangkit. Hanya Yesus yang bangkit. Kebangkitannya lah memberikan arti kepada kita. Bahwa keselamatan itu pasti. Dan hidup kita pun beroleh kebangkitan. Amin. Saudara pasti menerima kebangkitan. Kita boleh rebah sebagai mayat, tapi kita akan bangkit dengan tubuh yang baru. Amin. Sebab tubuh kita ini tubuh yang tidak pantas masuk surga. Tubuh yang terlalu banyak kelemahan. Saudara, harus tubuh yang baru. Kalau tubuh yang seperti ini, sudah umur seperti ini masuk surga, lututku sudah mulai gemetar. Otot-otot sakit sana, sakit sini. Ya. Kepala sering pusing. Begitu. Tapi dengan tubuh yang baru, seperti yang dimiliki Yesus, tubuh yang baru diberikan kepada kita. Dia sulung dari antara segalanya. Luar biasa. Amin. Kita bisa menikmati tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Ini juga diciptakan, tapi ini KW. Karena ada batas waktu. Ada batas waktu. Dulu lihat jauh kelihatan. Sekarang dulu disapa orang dari jauh, hai, hai. Sekarang disapa orang, hai, siapa dia ya? Samar-samar. Ini batas-batas kita. Maka jangan menyesal kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Masa engkau mau bertahan dengan tubuh yang seperti ini sih? Coba tanya orang yang sudah umur 70 ke atas. Tanya. Rata-rata semua berbicara, aku sudah capek. Sudah capek. Capek. Kok hidup capek ya? Dia ingin ada satu peralihan yang baru. Memang kalau lagi kecil, waduh lihat anak-anak kita masih kecil. Bergerak dinamis yang sana sini sampai kita pikir bateraimu nggak mati-mati ya. Ya ada capek-capeknya. Ya. Tapi itulah. Karena kita diberikan itu, kita mempercaya, kita punya tugas. Amin. Kita punya tugas.
Saudara sudah percaya diselamatkan, beroleh hidup yang kekal, dosa kita sudah diampuni, kuasa kebangkitan menjadi milik kita. Imani juga Tuhan akan bangkitkan hidupmu, karirmu, mata pencarianmu, semua yang terpuruk gara-gara pandemi ini, Tuhan akan bangkitkan. Coba imani demikian. Setelah Paskah ini kita akan beroleh seperti itu. Amin. Ya. Amin. Ya. Jangan hanya sekedar kuasa kebangkitan nanti. Tidak. Sekarang pun kuasa kebangkitan itu diberikan. Karena Yesus itu hidup. Imani. Selesai ibadah ini. Imani. Aku akan bangkit. Aku akan dipulihkan. Ekonomiku, hidupku, keluargaku, semuanya. Yang terhambat, terharang karena pandemi ini. Tuhan bangkitkan. Kalau saudara sudah percaya kebangkitan itu, ada tugas. Ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari apa? Jauh kejauhan. Dari mana? Dari sini. Dari setiap rumah tangga kita. Dari setiap keluarga kita. Amin. Ya, itu maksudnya. Karena waktu itu dari Yerusalem, mereka tinggal di Yerusalem, peristiwa itu terjadi di Yerusalem, itu berarti dekat. Tapi kalau kita sekarang bicara sini, dari Yerusalem, kejauhan Pak. Jadi aku harus pergi ke sana dulu, baru berita. Nah, saudara, dari tempat terdekat. Dari gereja ini, dari rumah tangga kita, keluarga kita, amin. Ya, beritakan itu. Bahwa sudah ada pengampunan dosa. Supaya kita tidak terikat dan terpengaruh. Masih terus mengikuti pengaruh iblis itu. Kamu adalah apa? Saksi dari semuanya ini. Yaitu murid-murid semuanya waktu itu. Saksi. Saksi mata, melihat. Kalau sampai ada kekeliruan. Bahwa tersamar, sudah ada ceritanya sebelum 500 tahun kemudian. Nggak ada, ini cerita baru. Too late. Ya, terlambat. Sehingga kita melihat sesuatu yang Tuhan janjikan. Jadi Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Amin. Dan Yesus bangkit. Tidak ada keraguan karena iman percaya kami bersumber pada Alkitab. Sumber-sumber yang lain itu semua sifatnya spekulasi. Pemahaman-pemahaman yang tidak ada alasan kebenarannya. Supaya kita tahu. Dan supaya kita tegas dalam hal ini. Sehingga saya selalu dalam diskusi. Oh bukan. Kalau bukan saya bilang tunjukkan siapa. Oh Yudas. Mana nama Yudas di mana? Oh enggak, ini menurut pendapat kemudian. Lalu yang bunuh diri itu siapa? Yang hari Jumat kita baca bersama-sama. Yang mati, yang perutnya terurai. Siapa itu? Yudas kedua. Siapa? Ya. Jadi kita bisa melihat di situ. Karenanya mari kita mengimani sungguh-sungguh. Karena bagaimanapun kita menghadapi akhir-akhir zaman. Banyak penyesat-penyesat yang bakal muncul. Menyesatkan hidup kita. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menunjukkan iman percaya kita.
keiman percaya kita itu akan membuktikan kuasanya nyata. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni di channel saya. Saya pastikan saudara diberkati Tuhan. Dan kita semua diberkati Tuhan. Yesus telah bangkit, menebus dosa-dosa kita. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Shalom.